Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Mimardianti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen piutang pada mata kuliah manajemen pertemuan 9. Baik, langsung saja kita membahas materinya. Yang pertama, pengertian piutang. Piutang ialah menjual barang secara kredit, di mana seorang customer atau pembeli akan berjanji untuk memberikan sejumlah uang pada waktu jatuh tempo. Jadi, pada saat perusahaan memberikan kredit kepada customer, maka akan timbul piutang. Kemudian ada apa sih tujuan piutang itu? Tujuan piutang diantaranya, yang pertama, merangsang minat para pelanggan. Jadi, apabila menjual barang dagangan dengan harga cash, orang-orang akan merasa keberatan. Ya, dikarenakan uang yang dimilikinya tidak cukup. Berbeda, jika pembayarannya bisa secara kredit, maka akan memperingan orang-orang dalam membeli. Misal, perusahaan menjual HP dengan harga cash 10 juta, maka akan sedikit orang-orang yang membeli dikarenakan harganya yang cukup mahal. Nah, berbeda lagi nih jika perusahaan menjual HP tersebut secara kredit dengan jangka waktu 1 tahun dan harganya dengan pembayarnya 900.000 dalam waktu 1 bulan, maka akan banyak menarik minat orang dalam membeli HP tersebut. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Nah, dengan banyaknya pembeli dari pembayar secara kredit ini, maka akan menaikkan pula volume penjualan perusahaannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, strategi memenangkan persaingan untuk memperbesar market share. Nah, jika perusahaan tidak mau menarik piutang tersebut, maka akan muncul nih bad debt, di mana akan timbul dikarenakan yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualannya dinaikkan. Kemudian yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non tunai atau kredit. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Dan yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Kemudian ada komponen-komponen kebijakan kredit. Nah, jika perusahaan akan menjual produknya dengan pembayaran secara kredit, maka harus memperhatikan komponen kebijakan kreditnya, di antara lain yang pertama, persyaratan penjualan. Nah, dalam penjualan produk perusahaan, maka akan memutuskan apakah penjualan produknya ini dilakukan secara tunai atau kredit. Kemudian yang kedua, analisa kredit dalam pemberian kredit. Suatu perusahaan harus dapat menentukan seberapa besarnya usaha untuk dapat memisahkan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Kemudian yang ketiga, kebijakan penagihan. Nah, setelah kredit diberikan, perusahaan akan menghadapi persoalan bagaimana penagihannya ini dilakukan. Nah, kemudian ada cara memperkecil resiko bad debt. Nah, ada beberapa di antaranya. Yang pertama, 1. Menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Nah, yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Nah, pada saat tingkat persaingan bisnis bisa makin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Kemudian yang kelima, ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Kemudian di kredit ini memiliki unsur-unsur yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan atau trust yaitu sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa adanya rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sulit terwujud suatu kinerjanya yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur itu ialah mitra bisnis. Kemudian yang kedua, ada waktu atau time, adalah bagian yang sering dijadikan kajian oleh pihak analisis finance, khususnya oleh analisis kredit. Yang ketiga, resiko, yaitu resiko yang menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Nah, di mana perusahaan harus siap menerima resiko apabila piutang ini tidak terbayar atau macet dan menyusun strategi dalam menghadapi hal tersebut. Yang kemudian yang keempat, ada prestasi.
prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Nah, biasanya ini bentuk objeknya dari kredit tersebut ya tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam bentuk barang atau jasa. Kemudian yang kelima adanya kreditur. Ya, dalam kredit ini harus ada kreditur, yaitu ialah pihak yang memiliki uang atau money, barang atau goods dan atau jasa, service untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dari uang, barang atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Kemudian yang keenam adanya debitur. Debitur yang dimaksud ialah pihak yang memerlukan uang nih. Berbeda dengan kreditur tadi yang punya uang. Sementara debitur ini ya yang memerlukan uang dari kreditur tadi berupa barang, jasa atau uang. Nah, dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat waktu nih sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di perjanjian penjualan kredit. Nah, kemudian di sini ada jenis kredit dan jangka waktunya. Yang pertama ada kredit berdasarkan jenisnya ada 3 macam. Yang pertama kredit konsumtif atau konsumtif kredit. Nah, di mana kredit ini yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kredit produktif. Nah, kredit ini pada umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam bidang dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana nih dalam usahanya. Contohnya menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada kredit perdagangan, di mana kredit ini umumnya dananya ya dipergunakan untuk keperluan perdagangan atau trade. Contohnya menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak baik daerah, negara maupun kawasan. Nah, yang kedua ada kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama kredit jangka pendek atau short term credit. Nah, kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimumnya 1 tahun. Nah, contohnya petani yang bercocok tanam yang usianya pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Kemudian ada kredit jangka menengah atau medium term loan, di mana kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Nah, contohnya pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada kredit jangka panjang atau long term loan, di mana kredit yang jangka waktunya ini lebih dari 3 tahun. Contohnya keperluan investasi, penambahan produk, membuka kantor cabang baru. Nah, kemudian dalam mengajukan kredit ada persyaratannya nih. Di antaranya yang pertama fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon dan fotokopi KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang ketiga ada SK 80% dan 100%. Nah, untuk 80% khusus bagi PNS. Namun jika pegawai swasta juga. Nah, kemudian yang keempat ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Dan yang kelima ada sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Kemudian ada buku tabungan baik di bank tersebut ataupun di bank lain. Yang ketujuh ada surat keterangan tempat bekerja bagi pegawai kontrak. Kedelapan ada slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. Dan yang kemudian 9 ada mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Dan yang ke-10 surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerjanya semakin dekat. Kemudian dalam kredit mempunyai 5 prinsip yaitu disebut 5C diantaranya. Yang pertama ada karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Di mana pola-pola pembayaran utang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang calon pelanggan. Kemudian ada capacity, di mana menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi
likuiditas, dan proyeksi cash flow dari calon pelanggan. Kemudian yang ketiga ada kapital, menunjukkan kepada kekuatan keuangan calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Nah, analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas penilaian modal calon pelanggan. Kemudian yang keempat ada kolateral, yaitu menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tapi penekanannya ialah terhadap pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada condition, yaitu menunjukkan keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.